Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM 2102226164. Saya akan menjelaskan materi Digital Governance dan Inovasi Pelayanan Publik yang telah saya muat dalam sebuah PowerPoint. Langsung saja, yaitu Digital Governance dan Inovasi Pelayanan Publik. Digital Governance adalah kerangka kerja yang mengatur penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik. B. Tantangan Digital Governance di Indonesia. 1. Infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. 2. Kesenjangan digital atau digital dividend antara penduduk perkotaan dan pedesaan. 3. Kurangnya literasi digital dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi. 4. Regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung transformasi digital. 5. Keamanan dan privasi data yang belum terjamin sepenuhnya. Peran teknologi dan dalam inovasi pelayanan publik. Teknologi digital menjadi kunci dalam transformasi pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif. Contoh inovasi pelayanan publik berbasis digital. 1. Layanan kesehatan digital, aplikasi telemedikal, manajemen data pasien digital, dan layanan farmasi online. 2. Perizinan online, pengajuan dan pengurusan izin bisnis, properti, dan lainnya melalui platform digital. 3. Pembayaran pajak digital, pembayaran pajak, retribusi, dan iuran secara online melalui sistem terintegrasi. 4. Pengaduan masyarakat digital, layanan laporan dan penanganan pengaduan publik melalui aplikasi dan portal digital. Manfaat digital governance bagi masyarakat. 1. Layanan lebih cepat dan efisien. Prosedur digital mempercepat proses layanan publik sehingga warga lebih mudah mengaksesnya. 2. Transparansi informasi. Publikasi data dan informasi pemerintah secara daring meningkatkan akuntabilitas publik. 3. Partisipasi warga meningkat. Masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan pemerintah melalui platform digital. 4. Pemerataan layanan. Layanan publik digital dapat diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah. Strategi implementasi governance digital. 1. Pemerataan infrastruktur digital. Identifikasi ketersediaan dan kondisi infrastruktur TIC di seluruh wilayah. 2. Pengembangan kompetensi SDM. Pelatihan dan pendidikan sebagai pegawai pemerintah dalam tata kelola digital. 3. Harmonisasi kebijakan dan regulasi. Menyusun dan menyesuaikan aturan untuk mendukung transformasi digital. 4. Penguatan keamanan cyber. Memastikan keamanan, privasi, dan perlindungan data dalam sistem digital. 5. Kolaborasi multipihak. Kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam proyek transformasi digital. 6. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, mengukur kinerja dan melakukan perbaikan terus-menerus pada tata kelola digital. G. Kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. 1. Kemitraan strategis, kolaborasi untuk menciptakan inovasi dan solusi digital terpadu. 2. Berbagai sumber daya, pemerintah, swasta, dan masyarakat berbagi keahlian, dana, dan infrastruktur. 3. Peningkatan kapasitas, pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi masyarakat dalam tata kelola digital. 4. Umpan balik masyarakat. Masyarakat sebagai mitra dalam pemberian kritik dan saran untuk perbaikan. Kebijakan dan regulasi terkait tata kelola digital. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatur dan mendukung implementasi tata kelola digital, diantaranya yaitu Undang-Undang ITE, Peraturan Pemerintah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres atau Peraturan Presiden Transformasi Digital, Peraturan Menteri terkait Keamanan Cyber, dan kelima yaitu Standar Layanan Publik Digital. Pentingnya governance digital. Digital governance yang efektif menjadi fondasi penting bagi transformasi layanan publik berbasis teknologi. Ia memastikan akuntabilitas, keamanan, dan perlindungan data yang kuat demi mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. J. Hambatan-hambatan implementasi digital governance. Yaitu 1. Infrastruktur teknologi.
Keterbatasan infrastruktur digital seperti jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah dapat menjadi hambatan dalam implementasi digital governance. 2. Keterbatasan anggaran. Alokasi anggaran yang terbatas untuk investasi teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dapat menjadi kendala dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan. 3. Kesiapan sumber daya manusia atau SDM. Kompetensi dan literasi digital yang belum merata di kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat dapat menghambat adopsi layanan digital secara efektif. 4. Keamanan dan privasi data. Isu keamanan cyber dan perlindungan data pribadi menjadi tantangan penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi tata kelola digital. K. Peranan masyarakat dalam implementasi governance digital. 1. Partisipasi aktif. Masyarakat berperan aktif dalam memberikan masukan dan umpan balik terkait layanan publik digital untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. 2. Pengawasan publik. Masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi implementasi tata kelola digital pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. 3. Meningkatkan literasi digital masyarakat. Berperan dalam meningkatkan literasi digital di lingkungannya, sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan publik digital. L. Implementasi governance digital pemerintah. 1. Implementasi governance digital pemerintah. Digitalisasi layanan publik. 2. Manajemen data dan informasi digital, yaitu pengelolaan data dan informasi pemerintah secara sistematis dan aman menggunakan teknologi cloud, big data, dan analitik digital. 3. Keamanan cyber, yaitu penerapan sistem keamanan informasi yang memadai untuk melindungi infrastruktur digital pemerintah dari ancaman serangan cyber. 4. Kolaborasi multi-stakeholder, pengembangan ekosistem inovasi digital melalui kemitraan strategis antara pemerintah swasta, akademisi, dan masyarakat. M. Pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, yaitu 1. Pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, yaitu masyarakat dapat mengakses informasi mengenai perancangan, anggaran, dan pelaksanaan program pembangunan dan layanan publik secara terbuka. 2. Yaitu mekanisme pengaduan. Tersedia saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan permasalahan atau penyimpangan dalam pembangunan dan layanan publik. 3. Partisipasi masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik. 4. Audit dan evaluasi. Pemerintah melakukan audit dan evaluasi secara berkala untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kualitas layanan publik. N. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu governance digital yang efektif merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. Integrasi teknologi, data, dan kolaborasi multi-stakeholder adalah inti dari transformasi digital pemerintah. Rekomendasi dari saya yaitu pemerintah harus memperkuat kebijakan dan regulasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, memperluas akses digital, dan mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola digital yang inklusif. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman seruangan saya terkait materi yang telah saya paparkan melalui PowerPoint tersebut, yaitu 1. Pertanyaan dari Ricky Kurniawan dengan NIM 210222251 dengan pertanyaan yaitu bagaimana digital government dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan ini saya akan menjawab yaitu digital governance memungkinkan partisipasi masyarakat melalui platform online untuk memberikan umpan balik, mengajukan saran, dan bahkan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kedua, pertanyaan dari Saudara Wahyu yaitu dengan NIM 210222245 dengan pertanyaannya itu apa saja dampak positif
dan negatif dari adopsi teknologi dalam pelayanan publik. Itu saya akan menjawab, yaitu dampak positifnya meliputi peningkatan efisiensi, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan kepuasan masyarakat. Namun dampak negatifnya meliputi risiko keamanan data, ketidaksetaraan akses teknologi, dan potensi peningkatan ketimpangan digital. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari saudara Suhardiman dengan NIM 210222166 dengan pertanyaan yaitu bagaimana peran inovasi dalam mendorong perubahan dalam pelayanan publik. Saya akan menjawab, yaitu inovasi memainkan peran penting dalam mendorong perubahan dalam pelayanan publik dengan menghadirkan ide-ide baru, teknologi baru, dan pendekatan baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Keempat yaitu pertanyaan dari saudara Fajar dengan NIM 210222171 dengan pertanyaan yaitu apa strategi yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan digital governance. Jawaban saya itu beberapa strategi yang dapat diambil termasuk investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan keterampilan teknologi bagi pegawai pemerintah, kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi, dan memprioritaskan keamanan data dan privasi. Terakhir, pertanyaan dari saudara Rizal Al-Farizi dengan NIM 210222165 dengan pertanyaan yaitu bagaimana digital governance dapat mempengaruhi inklusi sosial dan ekonomi. Jawaban saya yaitu digital governance dapat meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap layanan publik, peluang pendidikan dan pekerjaan, serta memperluas pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah melalui platform digital. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari saya terkait materi digital governance dan inovasi pelayanan publik. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat berguna dan dapat menambah wawasan bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak terkait. Sekian dan terima kasih.